Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Kau berikan, sehingga sore hari ini kami masih boleh berkumpul untuk menikmati hadirat-Mu. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami, kiranya Tuhan berkenan dan melawat setiap pribadi, lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing. Dan tiba saatnya kami ingin mendengar bagian dari firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, khususnya kami semua yang mendengarkan, sehingga setiap firman tidak berlalu dengan sia-sia, tapi biar firman-Mu boleh kami mengerti, tertanam, dan bahkan berbuah dalam kehidupan kami boleh demi hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Siapa di belakang? Apa kabar, Mal? Sudah lama nggak jumpa, jadi kangen ya. Ini yang belum kelihatan, Casey ya. Apa kabar di rumah? Ya, oke. Saya harap Anda masih tetap baik-baik aja semuanya, Tio. Sore hari ini kita akan langsung lihat firman Tuhan. Kita buka di Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ayat emas ini yang nggak asing lagi buat teman-teman, buat kita semua. Ya, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Sudah tahu ya? Sudah dapat semua? Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Titi ketinggalan ya. Dicari khotbah yang mana. Demikian firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini kitab ini ada yang tahu siapa yang nulis kitab Pengkhotbah? Ya, tahu semua, pinter. Ya. Pengkhotbah ini adalah salah satu tulisan raja yang luar biasa kalau menurutku sebenarnya. Raja yang dikatakan di Alkitab berhikmat, ya. Penuh dengan hikmat. Ini nggak kalah dari Daud sebenarnya. Tapi kita tahu akhir hidupnya. Kita nggak bahas tentang Salomo. Dia tulis bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kamu baca nanti di ayat yang pertama ya, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini tulisan Salomo. Tulisannya dalam ya, dipikir-pikir tulisannya dalam gitu ya. Nah, kaitannya apa dengan firman Tuhan? Kita akan belajar minggu ini gitu ya, sepekan ini kita belajar tentang waktu Tuhan. Setiap kali aku ada beberapa hal yang harus dibagikan, yang kita harus tahu. Saya percaya kita sudah hafal Yeremia 29:11 ya. Tetap hafal pasti. Kalian sudah banyak tahu bagaimana Tuhan berjanji. Tuhan menjanjikan masa depan yang indah. Tuhan menjanjikan kita seperti lebih dari pemenang katanya, ya. Tuhan ingin, saya percaya Tuhan sebagai Bapa ingin anak-anaknya semua berhasil. Tuhan akan selalu mau dan pingin setiap kita sebagai orang percaya anak-anaknya menikmati semua apa yang terbaik dari Dia. Nah, dalam rangka itu ya, dalam rangka ke sana Tuhan sudah janji, Tuhan menyertai kamu, Tuhan beri semua apa yang kamu perlu ya. Tuhan pasti kasih yang terbaik, itu intinya. Tapi kita harus ingat, untuk menikmati apa yang Tuhan janjikan itu nggak cuma sekedar kita dengar, kita percaya terus kita nunggu, kita ngeleha-leha gitu ya. Ada bagian-bagian yang harus juga kita kerjakan sebagai sebagai manusia, sebagai orang percaya, sebagai anaknya. Ada bagian yang harus dijalankan. Ya, kalau kita kenal dengan proses namanya, ada proses yang harus dilewati dari setiap kita masing-masing sampai janji yang Tuhan kasih itu digenapi. Nah, selain ada proses, butuh juga ada yang namanya waktu. Ini yang harus kita tahu. Ada waktunya kapan Tuhan kasih. Ada waktunya kapan janji itu digenapi. Masalahnya, ini yang jadi masalah buat kita, manusia seringkali nggak sabar, gitu ya. Manusia seringkali nggak mau nunggu waktunya kapan. Ya. Dalam minggu-minggu kemarin tepatnya gitu ya. Sebenarnya sudah lama, dari minggu awal Juni itu aku udah kepikir kira-kira gereja bukanya kapan gitu ya. Saya berpikir waktu bulan Juni aku mikir mungkin di bulan Juli gitu. Mungkin di bulan Juli. Tapi ketika minggu-minggu kemarin kayaknya belum bisa. Ya. Belum bisa untuk dibuka karena melihat kondisi dan berpikir untuk keselamatan semua. Ya, ada baiknya kita tetap berjalan seperti ini. Keinginanku dibuka
waktuku dibuka sekarang harusnya gitu ya. Tapi kita juga ada banyak hal yang harus kita mengerti. Nah, ini yang sering kali jadi masalah untuk kita manusia. Manusia pinginnya cepat, manusia pinginnya apalagi ya, nggak sabar. Apalagi kalau Tuhan janji, ya, nggak sabar untuk nunggu janjinya Tuhan itu digenapi. Kapan waktunya? Ini yang akan kita pelajari. Kapan waktunya Tuhan itu bekerja bagi kita, ya, supaya apa yang Tuhan janji, apa yang tertulis ini bisa cepet-cepet, ngono kasarannya ya, bisa segera digenapi dalam hidup kita. Kapan waktunya? Ini akan kita lihat di kitab Mazmur pasal yang ke-37. Bagian yang pertama, kitab Mazmur pasal yang ke-37. Kamu pasti sudah tahu ini ayat Mas 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ada dua ya, serahkan hidupmu dan percaya, koma, dan ia akan bertindak. Jadi kapan waktu Tuhan itu bisa jadi, bisa tergenapi dalam hidup kita? Poin yang pertama ini, ada yang namanya penyerahan diri kita secara total, ya. Berserah sepenuhnya atau apalah istilahnya. Karena ayatnya ngomong serahkan hidupmu dan percaya, ya. Ketika kamu menyerahkan, percaya, ya udah Tuhan yang akan ngerjain gitu ya. Poin yang pertama saat waktu Tuhan digenapi adalah ketika kita berserah, mampu berserah sepenuhnya. Berserah sepenuhnya adalah kita nggak ngandalin ini loh kekuatan kita nggak ngandalin otak pikiran kita nggak ngandalin siapa lagi, kemampuan manusia dan sebagainya. Tapi ketika kita percaya, kita menyerahkan ini loh Tuhan, yang kita andalkan cuma Dia satu-satunya, ya. Yang cuma bisa kita andalkan Dia. Contohnya di kitab Lukas pasal yang kelima, nggak usah dibaca ya, nanti kelamaan ya. Saya yakin kalian sudah tahu ini. Lukas pasal yang kelima, cerita tentang seorang Petrus. Ini nggak asing lagi ayatnya. Saya yakin kamu nggak asing dengan cerita ini. Bagaimana seorang Petrus sudah berusaha semalam-malaman cari ikan, tapi sialnya dia nggak dapet gitu ya. Tertulis semua dengan jelas di Alkitab. Tuhan datang, Yesus datang sama Petrus. Ayo balik lagi gitu kasarannya. Ayo balik, tebarkan lagi jalamu, ya. Di ayat berapa nanti ditulis? Simon udah ngomong, guru aku sudah sepanjang malam loh. Aku sudah kerja sepanjang malam nggak dapet iwak, nggak dapet satu pun nggak ada. Apes tenan gitu ya kasarannya ya. Capek. Kamu bayangin sudah semalaman nongkrong di laut nggak dapet apa-apa, kemudian pulang dengan putus asa dia harus bersihin itu jalannya, wis digulung meneh, wis mungkin lah sembuh lah. Mungkin ya, aku berpikir seorang Petrus, aduh percuma ini apa dan sebagainya. Yesus datang langsung ngomong ayo balik lagi gitu ya. Kamu bayangkan seorang Petrus perasaannya gimana? Ketika kamu mengerjakan segala sesuatu kayaknya nggak bisa, terus gagal, capek. Yang kemarin saya juga minggu yang lalu saya juga aku doain aku stres ini gitu ya. Ada project yang bikin dia kewalahan. Petrus podo, kamu bayangkan aja kalau jadi Petrus sudah sepanjang malam kerja nggak dapat apa-apa. Ternyata ketika ketemu Yesus, sampai Yesus justru balik, ayo balik lagi sana, lakukan lagi, tebarkan jalamu. Ya, ungkapan kata-kata Petrus ini mungkin sedikit kesel gitu. Nah, aku bayangin sedikit kekesalan dalam dirinya. Wes sepanjang malam aku nggak dapat apa-apa loh Tuhan. Tapi karena kamu yang suruh, itu kan ceritanya di sini. Karena kamu yang suruh aku lakuin, oke, aku berangkat lagi. Ya, kalau kita baca, nanti kamu baca sendiri ayat ini, renungkan, baca pelan-pelan, renungkan lagi. Bagaimana seorang Petrus yang sudah pengalaman, ini nelayan tulen, Yesus bukan. Kok dia mau dengar? Kok dia mau percaya apa sih Yesus suruh tadi loh? Ya. Terus dia ya wes oke, kamu yang suruh ya. Karena kamu yang suruh oke, tak jalankan lagi, balik. Dan kamu tahu ceritanya, mujizat itu terjadi. Ya. Waktu semalaman nggak ada apa-apa, mereka kosong. Tapi ketika Tuhan sana kembali lagi, Petrus menurut. Ya. Apa sih maksudnya sama kita? Saat ini saya nggak tahu apa yang menjadi bebanmu, apa yang jadi masalahmu. Mungkin kamu gagal,
Mungkin kamu sudah lakuin segala macam cara, apalagi melakukan apa yang sudah kamu tahu dan kamu bisa, dan belum ada hasilnya, atau bahkan mungkin hasilnya nggak seperti yang kamu mau. Ya. Tuhan datang sama Petrus, Tuhan ngomong, balik, ayo lagi, ulang lagi, masuk, tolak ke dalam. Petrus dengar apa yang Tuhan ngomong, Petrus lakuin. Dia nggak ngandalin otak pikirannya, ngandalin otak pikirannya nggak bisa, nggak ada waktunya nangkep ikan siang-siang mungkin, nggak ada. Tapi dia ngandalin apa yang Tuhan ngomong. Dia mengandalkan apa yang ini tadi loh, orang ini loh ngomong, ayo balik. Ya, kalau saat ini kita ada dalam posisi Petrus yang sedang nggak berdaya, yang sedang apalagi penuh dengan keputusasaan, gagal, coba diganti pikirannya. Kamu nggak bisa ngandalin lagi kekuatan otak manusia atau sebagainya, tapi yang kamu andalkan cuma Dia. Kalau memang Tuhan suruh aku lakuin bagianku lagi, oke, tak lakuin. Ya. Dan kamu lihat ceritanya, Petrus berhasil. Nggak tahu ikannya ada berapa, hitungan sendiri, ya. Tapi intinya Petrus berhasil. Apa yang Tuhan kasih pasti yang terbaik. Aku yakin nggak mungkin Tuhan akan sengaja untuk apa istilahnya menyengsarakan kita atau membuat sorong, enggak. Tuhan sedang melatih, ya. Jadi waktunya Tuhan untuk kita boleh melihat kegenapan janjinya adalah saat kamu bisa berserah. Kamu nggak ngandalin dirimu, tapi kamu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhanmu. Poin yang kedua, apalagi sih? Saat apa sih? Buka di kitab Mazmur 119, aku nggak baca semua ya. Nanti kalian baca dari 127 sampai 140. Saya baca lompat-lompat aja. Mazmur 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya, dan sebagainya. Ya. Apa maksudnya? Poin yang kedua, bagaimana waktu Tuhan janji itu bisa digenapi ketika engkau mencintai firman-Nya lebih dari segalanya. Ya. Bukan cuma butuh yang namanya penyerahan total, tapi yang kedua, kita sungguh-sungguh ini loh hidup dengan firman. Mencintai firman ini seperti apa istilahnya? Mencintai kekasihmu. Mencintai firman ini seperti apa istilahnya? Sesuatu yang kamu butuhkan. Dikatakan tadi firman ini, perintahmu itu kayak emas tua. Emas tua sekarang harganya mahal. 900 paling ya. Emas tua harganya mahal. Firman ini lebih dari emas. Berarti apa maksudnya? Betapa berharganya tulisan ini. Betapa berharganya setiap apa yang Tuhan tuliskan, firman itu tadi. Ya. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak kita sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan? Gak usah menghargai dulu, percaya sih. Kamu percaya nggak? Iki firman apa? Iki cuma tulisan aja dong, yang pada buku, iku apa, buku komik, koran. Ya, kayaknya memang tulisan bukunya segini, banyak sakmene akeh nih. Tapi setiap apa yang tertulis di dalamnya, Alkitab ngomong nggak akan terlewat satu iota, satu tulisanmu nggak satu titik. Semua akan digenapi. Ini lebih sakti, buku ini lebih sakti dari buku primbon. Ya. Jadi penting untuk kita, khususnya orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk mencintai firman ini jadi lebih dari hal yang berharga dalam hidupmu. Lebih dari segalanya. Ya. Firman ini lebih dari segalanya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Kamu apal, kamu bisa baca. Nek kamu tinggal di dalam firman, firmanku tinggal dalam kamu. Minta apa gitu katanya. Minta apa aja. Dan kita mau iki minta apa aja, seneng ya nek dapat ayat minta apa aja. Passwordnya aku seneng, minta apa aja. Password depannya apa? Kamu tinggal dulu. Tinggal dalam firman, baru apa saja yang kamu mau, apa saja yang kamu perlu, itu nggak akan sia-sia, pasti dikasih semua, dikekno gitu loh kasarannya, ya. Jadi ini akhir-akhir untuk mengingatkan semua kita masing-masing betapa ini pentingnya buku firman ini, buku firman, buku apa namanya, tulisan Alkitab ini,
Kalau ada yang sudah nggak punya Alkitab, ya apa namanya, apa namanya gadget ya, gadget HP, Alkitab di HP atau di manapun lah Alkitabmu. Ya coba jujur tanya ODW, jawab, tak tanya kamu jawaban. Seberapa sering aplikasi Alkitabmu dek ini sih mbok buka daripada aplikasi liane? Yo, coba dites. Aplikasi di sini ada banyak aplikasimu dek ini, HPmu ada berapa kira-kira yo? Yo Safat. Aplikasi dek ini HPmu ada berapa kira-kira? Banyak ya, ono WA pasti ono FB, ono apa meneh. Pasti aku yakin selain game. Ya kan? Pasti ada. Ayo semua ketawa-ketawa pasti ono. Semua aplikasi di jero HP-mu komplit. Diana paling kalah. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa sering aplikasimu kamu buka? Ada yang kamu buka 10 kali sehari, ada yang kamu buka ratusan kali mungkin. Alkitabmu mau buka sekali enggak? Sekali aja dalam sehari. Aplikasi Alkitabmu di sini kamu buka sekali sehari, dibuka enggak? Ayo dibuka apa enggak? Jawabannya jawab sendiri. Ya. Ada yang Alkitab iki wis desa kuno Alkitab iki. Iya. Alkitab gede sini wis angel desa kuno. Tapi kalau aku mau jujur, sakjane lebih enak ini. Lebih enak ini. Gitu ya. Karena di garis-garis itu bisa lebih ngerti kita daripada sing gadget sebenarnya. Tapi itu kesenangan masing-masing. Udah kembali lagi kita ke sini. Cintai firman itu lebih dari apapun, karena ini berharga dalam hidupmu. Mazmur 1 kalau orang yang sudah hafal. Ya, renungkan ini siang dan malam. Kesukaannya merenungkan firman itu siang dan malam, dia berhasil. Kita kan pinginnya berhasil, tapi nek suruh iki wegah, suruh baca, suruh renungin wegah, males. Ya. Cece masih inget, juga nggak tahu cerita berapa tahun yang lalu kayaknya. Kalau dia ngelesi selalu diwajibkan menghafal Alkitab. Ya, benar ya. Muridnya disuruh menghafal Alkitab, kurang kerjaan. Secara otak manusia kurang kerjaan. Ya. Tapi kita kan nggak pernah tahu apa yang Tuhan mau dari tulisan yang mungkin iseng, apa gitu. Tapi aku yakin ketika tulisan itu dibaca, Roh Kudus bekerja, ya itulah yang akan mengubahkan. Ketika engkau percaya firman, maka enggak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 11. Enggak ada satu pun yang dipermalukan kalau kamu benar-benar percaya ini. Ya, next. Poin yang ketiga. Ini ya, kita tahu bahwa waktu Tuhan itu berkaitan dengan penyerahan diri kita. Ketika kita berserah sepenuhnya, atau yang kedua ketika kita mencintai firman lebih segalanya. Yang ketiga, ketika kita mampu juga berjalan dengan iman. Kapan waktu itu bisa tergenapi atau jadi? Ketika kamu juga mampu berjalan dengan iman. Ayatnya kamu pasti sudah tahu, nanti cari sendiri. Orang benar akan hidup oleh iman, wis tahu apal wis Roma. Ayatnya hafal. Orang benar akan hidup oleh iman. Tapi coba tanya dari dirimu, bisa enggak? Ketika engkau punya masalah, bisa kamu tetap pegang imanmu, bahkan melangkah dengan imanmu. Ketika gajimu dipotong, gajinya siapa yang dipotong semua? Melisa, Wina. Dari pendapatan sekian banyak tiba-tiba serut. Dari banyak, dari habis ke sedikit. Bisa kamu tetap melangkah dengan imanmu? Ya. Kayaknya gampang ini, teorinya gampang. Tapi untuk prakteknya itu susah loh. Melangkah dengan imanmu. Ya. Ada beberapa ayatnya sebenarnya, tapi aku nggak akan buka, nanti kamu terlalu lama. Di Matius 15 tentang perempuan Kanaan yang percaya, nanti kamu baca. Ya, gimana perempuan ini datang sama Tuhan. Tuhan ngomongnya agak keras. Iki roti kayak tak kasih ke anjing aja gitu ya. Tapi perempuan ini nggak apa-apa wes. Aku makan dari yang di bawah itu kayak anjing. Sampai akhir ceritanya Tuhan ngomong, jadilah seperti apa yang menjadi imanmu, digenapi. Ya, ada banyak cerita-cerita tentang seperti itu. Ada banyak cerita, dan aku hafal, suka banget dengan cerita ketika Petrus berjalan di atas air. Ya,
Petrus bisa berjalan di atas air karena apa? Karena dia dengar Tuhan ngomong, sini, datang kau. Perkataan Tuhan itu ya sama dengan firman, sini datang kau. Dan Petrus berani keluar dari perahu. Saat itu ada banyak muridnya, enggak cuma Petrus. Ada banyak murid yang ada di dalam perahu dan mereka mengalami badai, semua sama. Semua melihat, semua mengalami. Cuma satu orang tok yang punya respon. Respon yang luar biasa, Petrus. Ya, mereka semua ngalami, mereka semua lihat pasti di situ ku sopo ya, ku sopo Yesus no. Pasti mereka ngalami ketakutan, mereka ngalami badai dan mereka lihat siapa itu. Tak bayang-bayangin ketika Yesus ngomong sini. Karena Petrus asarannya nantang gitu ya, kalau kamu baca nanti di Alkitab. Kalau kamu memang itu guru, suruh aku datang. Tuhan ngomong sini, datang kok. Dan Petrus berani keluar dari perahunya. Dia melangkahkan ya, sedetik, mungkin 2 detik apa semenit, aku nggak tahu berapa lama dia bisa berjalan di atas air. Tapi kenyataannya memang Alkitab menulis dia berjalan di atas air. Ya, untuk itu butuh iman. Ini saat ini kita butuh iman. Butuh untuk kita berjalan dengan iman supaya apa yang Tuhan janjikan itu tergenapi waktunya. Susah, semua susah, nggak ada yang gampang. Semua repot, susah. Nek gampang berarti apa? Nggak butuh iman, nggak ono gunanya. Iman nek gampang nggak ada gunanya. Tapi justru dalam kondisi yang susah, sulit, apalagi kayak gini nih, butuh yang namanya iman untuk membuktikan siapa sih kamu, untuk membuktikan iki loh Tuhanku yang luar biasa ini loh. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi ingat, iman nggak boleh hilang, luntur nggak boleh. Tapi terus harus dipelihara. Caranya melihara iman kamu tahu, firman ini kaki-kaki kaitannya firman, hubunganmu sama Tuhan, pengalamanmu dengan kondisi sekeliling dan sebagainya. Itu cara kamu menumbuhkan imanmu. Ya, terakhir, bagaimana sih ketika waktu jadi digenapi itu? Aku lihat, aku pelajari gitu ya. Ternyata ada sebuah kondisi ketika hati kita remuk. Ketika hati kita remuk, justru itu saatnya Tuhan dekat. Nanti ada ayatnya ini. Saat hati kita remuk, di sanalah Tuhan bekerja dengan caranya. Nah, ini nggak senangnya pakai begini, nggak bisa dibuka. Ya, aku sudah tulisnya di sini. Sekarang makanya lebih sukanya di sini. Kalian cari sendiri. Saat remuk hati, di situ justru orang Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Nah, ya Mazmur 34 ya. Betul. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk. Orang-orang yang patah hati itu maksudnya ditinggal pacar terus patah hati gitu ya. Bukan kayak gitu maksudnya. Aku ditinggal pacar sih ya. Remuk hatinya itu maksudnya hatinya ini bener-bener nggak ada satupun yang bisa diandalin, yang bisa yang bisa disandarin kecuali cuma Dia. Contohnya di Alkitab gampang, kamu cari di 1 Samuel. Ya, bagaimana seorang Hana itu sungguh-sungguh, nek kamu baca dari depan gitu ya. Orang ini pasti ngalami yang namanya ketidakadilan. Ya, iki wis diremehno sama suaminya, nggak dapat anak gitu ya. Dia selalu datang sama Tuhan, nangis, mencurahkan semua isi hatinya. Itu kamu baca nanti 1 Samuel. Bagaimana seorang Hana ini mendapatkan janji, dan ketika janji itu digenapi, nek kita baca kenapa sih kok janjinya kok bisa tergenapi, Hana bisa dapat anak, bahkan bonus. Samuel udah diserahin, kemudian kalau baca lagi dia dapat anak lagi. Ya. Ada orang-orang yang hatinya ini sungguh-sungguh nggak bisa ngandalin siapapun, remuk. Hati remuk ini kasarannya hati yang nggak memegahkan dirinya, hati yang sungguh-sungguh pokoknya kamu wis, pokoknya kamu Tuhan. Nggak ada isi lainnya di sini. Ini penting ya, karena kondisi sekarang, kalau kondisi saat ini anak-anak ini kebetulan anak-anak yang muda semua ini ya. Anak-anak yang muda yang tua yang tua di golongan kanan
yang muda ini. Yang muda itu ya, yang masih terkena panah asmara. Aku ngomong panah asmara ya, hati-hati. Baik yang di rumah ya. Yang di rumah karena aman, ini senyum-senyum nih Tio kalau nggak ada di sini ya. Yang terkena panah asmara, hati-hati. Kenapa? Karena kadang tanpa sadar kita menempatkan di hati kita itu beda. Menempatkan harusnya yang ada di hati, yang bertahta dalam hatimu itu cuma satu-satunya cuma Tuhan. Jangan yang lain termasuk harta dan sebagainya. Ini sedikit aja, sedikit cerita gitu ya. Kemarin minggu kemarin apa Jumat apa Jumat ya, benar Jumat. Si Karen itu beli mana yang ada ayat-ayatnya itu loh. Dia dimakanin itu si Karen. Terus ketika aku datang sama dia dikasih dijejeno ning lambeku gitu, terus tak ambil itu. Tak baca gitu, terus katanya anak-anak, ada teman itu anak-anak di sana. Apa ayatnya, Cik? Ayatnya api. Ayatnya bagus. Ya, ayatnya apa? Di Amsal berapa aku lupa. Apabila hartamu bertambah, aku puji Tuhan, hartaku bertambah berarti kan. Seneng gak ya? Apabila hartamu makin bertambah, seneng deh. Tambah soge. Burine, komahnya, janganlah hatimu melekat kepadanya. Nah, ini bener loh. Ya, ini juga bisa membuat hati kita ini nggak diisi lagi sama Tuhan dan firman-Nya, tapi yang lain. Tadi tak kasih contoh kalau kasmaran, tapi ada contoh lainnya. Kalau enggak, coba kamu nggak dapat telepon dari pacarmu sehari 2 hari, bingung apa enggak? Jawaban dewe. Ojo sehari sak jam wis bingung. Kurang ajar ngono ya. Nah, dah aku nggak panjang lebar. Intinya ketika Tuhan menjanjikan segala sesuatu baik itu pasti digenapi ya. Dan kita juga harus tahu bahwa Tuhan punya waktunya yang kita kenal dengan kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan itu bisa momentumnya itu tepat. Momentum bahasa fisika ini, momentumnya jadi ya. Saat kamu ada penyerahan yang sepenuhnya total, saat kamu bisa mencintai firman lebih dari segalanya, saat kamu bisa melangkah dengan imanmu, bahkan saat kamu punya hati yang remuk redam ya, itu momentum pas ya. Aku nggak panjang lebar, itu firman Tuhan. Biar kita jadi seperti Daud ya, mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya. Ayat Mas ketika kita retreat pertama kali, masih ingat nggak? Aku ini kecil dan hina, tetapi Tauratmu nggak kulupakan. Mazmur 119:141 kayaknya. Kecil, aku kecil, khusus gede. Tapi setiap perkataan firman nggak akan pernah kulupakan. Udah ya, ini firman Tuhan, biar kalian mengerti, kalian renungkan. Dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu, sehingga setiap apa yang menjadi berita firman menjadi satu kekuatan untuk kita semua. Yuk kita tunduk kepala, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap waktu, kesempatan yang Kau berikan. Bahkan kalau sore hari ini kami bisa berkumpul bersama dengan teman-teman kami semua, kami bersyukur untuk setiap kekuatan, kesehatan, bahkan perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Dan kiranya firman-Mu tertanam lebih lagi untuk mengubahkan, bahkan menjadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan, diberkati dan menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.